Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mereview produk dari merek baru ya, MH. Nggak tahu dari MH sendiri apa sih kepanjangan sih, nggak tahu. Dengan nama dari figurnya dia Fleet Commander. Ini merupakan versi KO pertama kali dibuat buat produk Ventoys ya. Dari mungkin udah lama juga ya Ventoys, sekalipun belum pernah dibuat versi KO-nya ya. Padahal brand-brand lain udah ada beberapa yang dibuat versi KO-nya, dan baru sekarang Ventoys dibuat versi KO-nya yang pertama, yaitu figur dari Ventoys Quintus atau Cyclonus. Ini box depannya, di belakang di depannya ada tulisan Fleet Commander. Di bawahnya ada tulisan MH01 Hurricane. Dan ada tulisan kecil ini, from the remain of the battle damage, Hurricane instantly became loyal second in command. Yaitu ini logonya MH Toys. Oh ya, mereknya MH Toys ya, MH Toys. Ini gambar box depannya. Ini samping. Ini dia ada dua pose dari Hurricane-nya atau Cyclonus. Dua ini. Samping yang lainnya. Nah, ini dia ada gambar dia yang versi pakai add-on IDW-nya ya. Dia jadi karakter IDW Cyclonus ya. Dan ini ada gambar beberapa aksesoris yang didapat ya. Yang didapat ini. Dan ini bagian belakang. Bagian belakang ada bentuk robot mod Cyclonus G1, Cyclonus IDW. Dan ini Cyclonus dia lagi megang pistol versi vintage-nya, molding vintage-nya. Nah, ini face-nya ada 4 yang didapatnya. 4 termasuk yang nempel di robot modnya ya. Jadi bentuk pesawatnya. Nah, ini bagian atasnya. Ini ada robot modnya, dan ini bagian bawahnya hanya tulisan Fleet Commander MH01 Hurricane dan barcode-nya ya. Oke. Dan ini figurnya ya. Ini figurnya. Dan dia juga sama kayak versi Ventoys-nya, dia mendapat target masternya ya. Ya, itu target masternya. Untuk aksesoris sendiri sebentar ya. Saya akan keluarkan dulu. Untuk pertama mungkin manual ya. Dari manual dia kayak booklet gini ya. Kayak booklet. Gambar depannya sama kayak di gambar boxnya. Booklet begini. Dalamnya berwarna. Dia kalau dia bilang lumayan jelas ya buat manualnya. Tidak bikin ribet. Seperti gini. Ya. Dan ini sudah berubah jadi pesawatnya ya. Oke. Nah, ini keterangannya. Ya, ini nightstick-nya, transforming-nya. Ya, ini cara mengganti face dan kepalanya ya. Ya, ini yang versi IDW-nya ya. Belakangnya dia bentuk pesawatnya. Dari aksesoris sendiri ya lumayan ya, sama. Kayaknya sih hampir sama ya. Kayak versi Ventoys-nya. Pertama ini merupakan pistol versi Cyclonus vintage ya, moldingnya. Dari warna bagus ungunya, dan kayaknya sih hampir sama ya. Dari warnanya kayak yang versi Ventoys-nya. Bagus ya. Dan ya mungkin ada gap-gap dikit kayak begini, wajar lah ya. Nggak terlalu signifikan banget ya. Tidak perfect tapi apa-apa. Kayaknya bagus. Dan ini pistol Cyclonus-nya. Warnanya silver ya. Silver mengkilat, dan saya juga baru tahu dia perbedaannya di sini di warna ininya ya. Dia kayak biru laut terus kayak mengkilat gitu ya. Nah, cuman kalau yang di versi Ventoys-nya enggak ya. Gini warna silver ya.
Oke. Berikutnya dia mendapat pedang ya. Ada 2 pedang. Ini pedang panjangnya, pedang kapitan. Pedang samurai ya kalau dibilang. Ini detailnya bagus ya, tidak mengecewakan. Cuman dibanding versi Ventosnya ini dia lebih kayak cat ungu terang biasa ya. Cuman kalau versi Ventosnya dia di bagian bulatan ininya dia lebih kayak menonjol gitu ya. Jadi lebih ya, bagus lah Ventosnya. Warnanya juga dia lebih apa sih kalau dibilang sih lebih gelap gitu ya. Dan ini bahan karet ya, karet lentur kayak gini. Tapi bagus, bahan karetnya bagus. Oke. Nah ini yang pendeknya. Yang sama dia juga karet ya, bahan karet tapi dia bagus ya, di pen detailnya bagus. Oke. Berikutnya bagian pahanya ya, yang kalau mau jadi versi IDW dia ada 2. Ini yang kanan, ini yang kirinya. Oh tuh ya, ya. Ini yang kanan, ini yang kirinya ya. Kayak gini. Ya. Ini kanan, ini kiri. Warnanya juga bagus ya. Warnanya juga bagus ya. Mengkilap gitu ya. Dan pennya rapi. Tapi ya memang ada beberapa ya kaca-kaca dikit lah, sedikit sih di bagian sini nih. Ada. Kalau misalnya kelihatan di kamera ya. Oke. Oke, bagus ya. Ini di bagian dalamnya kayak gini. Oke. Berikutnya dia yaitu kepala IDW-nya ya. Kepala IDW-nya. Ini kepala IDW-nya, ntar saya buka dulu ya. Oke, ini dia kepala IDW-nya. Aduh, ternyata saya dapat agak lecet dikit kepala IDW-nya ya, apa-apa lah. Seperti ini ya. IDW-nya dia ini yang versi broken-nya. Ini versi broken-nya dan ini lumayan bagus ya pen-nya. Dan di bagian mukanya memang kayak ada kayak warna pink ya, pinkish gitu ya. Cuman kalau ya di Ventos ini kan putih di bagian belakangnya kayak gini. Oke. Dan berikutnya dia juga mendapat kepala ininya yang dia tanduknya nggak patah ya. Jadi ini yang tanduk normalnya. Dan juga mendapat beberapa muka pengganti ya, termasuk dia ada 4, termasuk yang nempel di robotnya ya, kayak gini. Jadi dia mendapat 2 muka biasa yang tanpa chinnya dan 2 muka chinnya yang ada hitam gini ya, ada abu-abunya ya, ini. Dan untuk pennya juga di mukanya ini bagus, rapi ya. Ya kalau saya bilang tidak mengecewakan, biarpun ini produk KO, tapi dibuatnya benar-benar bagus ya. Ini mukanya. Oke. Sekarang kita ke figurnya. Oke. Sekarang kita ke figurnya ya. Ini dia figurnya. MH01 Hurricane. Oke. Untuk muka yang udah bawaannya dia juga rapi ya, dan tidak mengecewakan. Dan untuk bagian dada ini dia part diecast ya, dan efek kinclongnya kayak kaca begitu ya. Ya, detailnya. Kalau saya bilang sih ini dia dibuat berdasarkan versi tune-nya ya, yang di FT ya. Karena warnanya kayak tune banget ini ya. Dan bagian telapak kaki dia diecast ya. Diecast, telapak kaki diecast. Ini belakangnya.
untuk ini juga dia diecast ya, join kakinya diecast dia. Bagus banget ya ini, mengkilat banget ini join diecast ya. Ya ada sedikit gitulah, nggak terlalu memang apa-apalah ya. Oke, ini figurnya dari artikulasi di kepala ya, dia bisa menunduk segini, lihat ke atas segini, dan bisa diputar. Oh ternyata mentok ya di sini ya, dia mentok hanya segini aja. Terus sini juga ternyata ke sini bisa, ya bisa, tapi oh ternyata bisa ya, terus sini ya. Oke, bisa. Dan mungkin kalau yang pertama kali baru punya ini Cyclonus ini ya, dia mungkin lehernya agak ke belakang ya, kalau misalnya yang baru punya, dan dia pasti mentok. Nah, kalau misalnya mentok, ini dimajuin aja ya bagian kepalanya, jadi dia bisa muter kayak gini. Tapi kalau enggak, ya kalau belum, itu jangan dipaksakan, nanti bisa rusak. Dan ada yang bilang juga untuk versi ini bagian buat begininya tidak terlalu seret ya. Cuman ini juga nggak terlalu seret, tapi tidak terlalu loose juga ya, yang saya dapat ya, masih wajar. Artikulasi itu, dan bagian pundak dia segini ya, pundak segini ya, segini, dan bisa diputar. Dia ini memakai soft ratchet ya, joinnya bagus, soft ratchetnya tak segitu, dan dia bicep juga ada, join bicep kayak gini. Dan untuk join siku dia termasuk double jointed ya, jadi bisa begini ya, double jointed. Oke, gitu. Oke, dan ada juga kayak ini ya, ini dia bisa putar gini ya, cuman ini sebenarnya hanya buat transformasi aja ya, tapi buat di pose-pose ini juga bisa ya. Oke. Dan untuk telapak tangan dia bisa tekuk ke sini ya, dan ditekuk ke sini kayak gini. Kayak gini, dan bisa diputar juga. Kayak diputar agak seret ya, putar kayak gini. Kayak, oh, malah ikut juga dimuter. Ya, ini sudah ya. Karena tadi agak benar-benar seret banget, jadi ininya ikut muter juga. Oke, untuk jari dia full artikulasi ya. Jari dia full artikulasi, jadi bisa tiap jari terpisah dia ya. Dan untuk jempol dia ada ball joinnya ya. Nah, kalau dilihat di sini tuh, dia tiap jari terpisah ya. Dan dia perbedaannya lagi juga di bagian tangan ya, dengan versi Fantoys dan versi FH ini. Dari jari dia lebih tertutup di bagian joinnya ya, kalau dibuka begini. Jadi dia lebih rapi dibanding Fantoys ya. Karena saya tidak punya yang Fantoys originalnya, jadi saya tidak bisa membandingkan langsung. Tapi saya udah lihat beberapa review di perbedaan itu juga, perbedaannya, dan juga perbedaan dari muka ya. Perbedaannya dari mulut Cyclonusnya, kalau versi normal yang ini dia nggak terlalu kayak cemberut begini ya, buat versi Fantoys ya. Dan untuk weaponnya sama ya, seperti seri-seri MP yang lainnya, dia ada pack begini ya. Dia ada pack begini. Nah, ini packnya tinggal dipasang di sini. Sebentar. Oke, dia packnya ada kayak lubang yang panjang ini ya, tinggal dipasang aja sini ya. Nah kayak gini ya, tidak lepas, biarpun ini tidak diginiin ya tangannya, tapi kuat, nempel ya, tidak ada masalah ya. Oke, kita coba dulu. Oke, untuk waist swivel dia harus ada caranya ya, dia ada waist swivel juga. Jadi di bagian belakang sama kayak versi Fantoys-nya, bagian belakang ini harus dibuka dulu. Ini dulu ya dibuka ya, ini dulu dibuka. Nah tarik, ini tarik dulu, buka.
Bentar. Ya, dibuka dulu begini ya, buka dulu. Baru dia bisa waist swivel-nya berfungsi ya. Ini angkat dulu tangannya. Nah, ini waist swivel-nya. Yap. Oke. Ya, ini waist swivel-nya. Dia pakai ratchet joint ya. Agak kencang juga ini. Apa ratchet joint-nya ya. Nah, sebenarnya ini dia bisa ditarik ya. Copot begini ya, kayak gini. Jadi ini bukan minus ya, hampir sama kayak versi Ventosh-nya. Bisa ditaruh begini. Nah, ini lebih luasa. Cuman tetap dia hanya segini ya, waist swivel, karena ini mentok ke sini. Tapi bisa juga kita angkat, tapi memang tidak bisa ya karena ini bagian transformasi ya. Jadi waist swivel-nya tidak terlalu full, bisa sampai ke belakang putar balik lagi ya. Oke, tapi dia ada waist swivel. Oke. Nah, ya, kayak gitu. Dan ininya bisa dipasang lagi ya, pasang lagi bisa. Nah, jadi itu semacam opsional karena buat pose di bagian sini dia harus ininya diangkat sedikit. Jadi kayak gini ya. Ntar dulu saya ini dulu ya. Untuk bagian paha ada artikulasinya, kayak gini, ya. Dan untuk bagian lutut dia double jointed ya. Jadi bisa full segini, ya. Oke. Dan buat joint sikunya dia juga pakai ratchet joint ya, sama. Oke. Nah, untuk artikulasi saya coba dulu ya. Ini coba dulu aja deh, biar lebih enak. Nah, oke, kita coba dulu. Nah, part ini kalau tidak bisa dicopot, dia artikulasinya terbatas buat kaki ya. Jadi ini bisa dikeluarin dulu ya, angkat dulu segini. Ini juga sama. Cuman kalau ininya masih menempel tetap, dia tidak bisa full. Jadi kita aja ya. Ini kalau masih terpasang kayak gini, ini tidak bisa range-nya sampai jauh ya, sampai ke atas banget. Paling cuma segini ya range-nya ke depan ya. Nah, cuman kalau kita agak dimajuin dikit ininya, dia bisa lebih lagi. Nah, bisa lebih dikit lagi segini dibandingin tadi. Jadi terserah sih maunya gimana atau kita mau pasang gimana. Jadi dia bisa lebih lagi segini karena itu dimajuin. Nah, sebenarnya kalau tanpa itu dia range-nya bisa lebih bagus kayak gini. Nah, ya. Oh, ternyata sama kita juga, tapi dia lebih sedikit ada yang gini. Nah, kalau ke belakang dia segini ya, belakang karena mentok sini. Samping, dan ini kalau yang ke depan dan ke belakang dia pakai ratchet joint ya. Kalau ke samping dia pakai joint gesek atau friction joints. Dia segini ya, segini. Dan karena dia agak berat ya, jadi friction joints-nya bagus, tidak terlalu loose, cuman karena berat jadi dia terus sendiri ya. Jadi mungkin juga di versi Ventosh juga sama ya, kayak begitu. Oke. Ini kita pasang lagi. Jadi itu terserah sih maunya gimana kita mau posekannya. Ini jujur buat artikulasi bagus ya. Saya dulu juga mikir-mikir ngelihat kayak gini, aduh nih artikulasinya gimana gitu kan ya. Oke, lanjut. Untuk bagian telapak kaki dia ankle tilt-nya bisa full segini ya, bisa full segini. Oke. Nah, dan dia bisa ankle tilt ke bawah segini. Dan ke depan hanya bagian depannya saja ini ya, bagian ini aja dia aduh agak seret juga ya. Dan bagian telapak kaki dia bisa naik segini ya, dan diturunin sekitar segini, terus segini ya. Oke. Ya, oke, itu dia artikulasi dari MH01 Hurricane. Nah, sekarang untuk target masternya sama aja sih. Ya, kepala paling bisa puter ya, puter jauh sampai ke belakang, balik lagi kayak gitu. Ini dia detail mukanya tidak beda jauh sama versi Ventosh ya.
Jadi ada peningkatan. Tangan ke sini, kayak gini, ke bawah, terus tepuk ke depan segini, dan ternyata dia harus double jointed ya, jadi bisa tepuk segini. Oke. Dia bicepnya dia ball joint, bagian ininya ball joint ya. Bagian ininya ball joint, kayak gitu ya. Bisa tepuk juga ya, bicep swivel. Bisa gue bayangin, oke. Kaki bisa ke samping, depan, kayak gini, belakang, mentok segini ya. Dan untuk kaki dia juga double jointed ya, bisa tepuk sampai segini, tepuk segini. Dan untuk bagian ininya dia ball joint ya, bagian ini ball joint. Oke. Untuk ini sih sayangnya ternyata tidak ada part diecast ya untuk untuk nightsticknya. Ininya ya, tidak ada part diecast. Ya tapi tidak apa-apa. Saya juga tidak terlalu ini banget. Tapi kalau ada part diecast sih bagus, gitu ya. Lebih bagus lagi. Oke, ini perbedaannya ya. Untuk Carter Cup dan blurnya ini ori Ventoise ya. Untuk kualitas Stargate Masternya juga agak beda ya. Memang dari bahan lebih bagus Ventoise ya buat Stargate Master. Tapi ini juga lumayan bagus ya. Kalau dibilang nggak jelek-jelek banget ya. Bagus dengan harga segitu. Kalau dibilang dengan harga segitu nggak terlalu kayak mainan murahan banget itu, enggak ya. Karena dari harga juga tidak murah-murah juga sih ya. Ya boleh bisa KO juga. Tapi perbandingan harga udah jauh banget ya. Ini ya. Oke. Perbandingannya. Untuk dari bahan sendiri memang dari ori Ventoise terus ke MH yang 01 Hurricane agak beda ya. Tapi yang berbeda juga nggak dibilang bahannya jelek khusus buat KO ini ya. Bagus. Ini kalau dibandingkan dengan KO sebelumnya mungkin kayak BMB Megatron yang ROTF itu yang gede, masih lebih bagus ini buat bahannya ya. Cuma perbandingan buat bahannya sendiri memang masih okean yang original Ventoise ya. Tapi ini tetap bagus, tidak jelek gitu ya. Karena ya saya sendiri bisa bilang begini karena saya punya sendiri original Ventoise-nya. Dan saya bisa bandingkan. Cuma saya tidak bisa bandingkan dengan original Quitters-nya yang punya Ventoise-nya karena saya juga tidak punya. Jadi saya bandingkan dengan figur lainnya ya. Jadi karena saya tidak punya figur yang ini yang sama juga, yang originalnya, jadi saya bandingkan dengan figur yang lainnya ya. Tapi ini menurut saya dengan harga segitu ini juga bagus, kualitasnya tidak mengecewakan dan berat ya. Figur ini berat juga loh. Mungkin kalau saya punya yang aslinya saya bisa bandingkan dan saya bisa pegang langsung, mungkin aja sama ya, beratnya sama ya. Bisa saja beratnya sama. Bisa aja beratnya sama, jadi itu juga kurang tahu. Dan ini saya bandingkan dengan figur Optimus ya. Ini Optimus ya. Ternyata lebih tinggian Hurricane ya dibanding Optimus ya. Oke, sekian dulu dari saya untuk review sekarang. Bagi yang suka tinggal di like dan subscribe ya. Baik, untuk pertama kali saya senang banget yang akhirnya saya bisa mempunyai figur Cyclonus yang benar-benar akurat. Biarpun ini KO, tapi saya ya cukup bahagia dan tidak perlu gusar. Pas saya megangnya langsung ternyata mantep. Oke, sampai jumpa di review berikutnya. Bye bye.